Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid mengaku kalah dengan skor 1-2 dari Levante pada duel lanjutan kompetisi La Liga Spanyol 2020-2021 di Stadion Alfredo Di Stefano 1 30 Januari 2021. Madrid unggul lebih dahulu lewat gol Marco Asensio pada menit ke-13, tapi bermain dengan 10 orang karena kartu merah Eder Militao membuat Los Blancos kerepotan. Levante lalu membalikkan kedudukan lewat gol-gol Luis Morales pada menit ke-32 dan Roger Marti di menit ke-78 yang mengunci skor akhir. Hasil ini tak mengubah posisi Madrid di peringkat kedua, tapi kian jauh dari Atletico Madrid di peringkat pertama dan gagal menjauh dari kejaran Barcelona. Belum genap 10 menit, Real Madrid sudah ketiban apes. Militao menjatuhkan Leo dari belakang yang tengah berlari dalam peluang mencetak gol. Wasit awalnya memberikan kartu kuning, tapi VAR mengintervensi. Kartu kuning dianulir dan kartu merah pun langsung diberikan. Madrid harus bermain dengan 10 orang di awal laga. Meski begitu, Real Madrid masih berbahaya dan unggul terlebih dahulu. Lewat serangan balik cepat, Asensio mengejar umpan daerah cross untuk menaklukkan Fernandes. Gol! Real Madrid 1, Levante 0 pada menit ke-13. Unggul membuat Real Madrid mendapatkan momentum, tapi Levante tidak terlalu tertekan dan bisa balas melawan karena unggul jumlah pemain. Menit ke-32 Levante akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Miramon mengirimkan umpan silang dari sisi kiri ke arah tiang jauh, yang kemudian disambut sepakan volley Morales tanpa gangguan berarti. Madrid 1, Levante 1. Dua kesalahan bek merugikan Madrid di babak pertama. Militao dihukum kartu merah, lalu Odriozola membuat kesalahan dalam proses gol Levante. Babak pertama berakhir tanpa gol tambahan. Skor 1-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Babak kedua dimulai dengan pola yang sama. Madrid menyerang, tapi tampak rapuh setiap kali Levante menyerang balik. Los Blancos lebih banyak menguasai bola, tapi tidak benar-benar mengancam. Hingga menit ke-60 Madrid berputar-putar mencari solusi. Bencana kembali menghampiri Real Madrid. Kali ini Vinicius menjatuhkan Clerc di kotak terlarang. VAR memberikan penalti untuk tim tamu. Roger maju sebagai Algojo dan sepakannya ke sisi kiri ternyata bisa ditebak Courtois. Penalti gagal dan skor masih 1-1. Serangan-serangan Levante akhirnya berbuah gol pada menit ke-78. Pertahanan Madrid lagi-lagi lengah. Roger berdiri bebas menerima umpan Bardi, memutar badan dan melepaskan tembakan untuk menaklukkan Courtois. Real Madrid 1, Levante 2. Real Madrid terus mencoba, tapi kesulitan menemukan celah. Tambahan waktu 4 menit pun tidak cukup. Wasit meniup peluit panjang skor 2-1 untuk kemenangan Levante. Belum lagi ada raja free kick di Real Madrid setelah era Cristiano Ronaldo. Karim Benzema kasih kode untuk mengemban tugas itu. Baru-baru ini, Karim Benzema memposting video di Twitter pribadinya kala dirinya masih berseragam Lyon. Dalam videonya, Benzema mengeksekusi free kick dengan ciamik berujung gol. Dilansir dari Marca, bisa saja postingan Karim Benzema itu jadi sebuah kode supaya dirinya menjadi pengeksekutor tendangan bebas di Real Madrid. Setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan Real Madrid di tahun 2018, belum ada lagi eksekutor free kick yang handal. 9 musim CR7 berseragam Los Blancos, 32 gol dari free kick dibukukannya. Di musim 2018-2019, pengambil free kick yang paling banyak adalah Gareth Bale. Dari 10 kali tugasnya tidak ada yang berujung gol. Sergio Ramos di tempat kedua dengan 4 kali mengambil free kick dan juga tidak ada yang berujung gol. Isco bisa menyerangkan 1 gol dari 4 kali free kick dan Dani Ceballos 1 gol dari 1 free kick. Musim 2019-2020 Sergio Ramos paling banyak mengambil free kick dengan 7 kali, namun cuma 1 yang berujung gol. Casemiro dan Gareth Bale sama-sama mengambil free kick dengan 5 kali tapi tidak ada yang menjadi gol. Karim Benzema cuma sekali dan itu pun gagal. Maka siapa yang bisa menjadi raja free kick selanjutnya di Real Madrid? Real Madrid dikabarkan masih terus mengejar Kylian Mbappe. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino yakin Kylian Mbappe akan bertahan dalam waktu yang lama. Bintang muda PSG itu dihubungkan dengan kepindahan ke Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Kendati masih berusia 22 tahun, Mbappe memiliki statistik ciamik. Sejak bergabung PSG pada 2018, Mbappe sudah membuat 106 gol dan 59 assist dalam 147 penampilan. Kepindahan Mbappe ke PSG nampaknya akan terbuka di musim panas nanti, meski kontraknya baru akan berakhir pada 2022.
Belakangan ini Kylian Mbappe mengaku sedang mempertimbangkan masa depannya. Real Madrid dilaporkan sedang menunggu sinyal dari Mbappe sebelum melakukan pendekatan lebih lanjut. Sedangkan hingga saat ini Mbappe belum menyepakati tawaran kontrak baru dengan klubnya. Ada banyak sekali rumor, tapi saya pikir dia akan berada di PSG selama bertahun-tahun lagi, dan itu adalah harapan klub. Kami mengandalkan dia selama kami di sini. Memang betul bahwa dia mesti membuat keputusan, tapi dia seperti bahagia dan sangat berkomitmen dengan proyek-proyek di sini. Siapa yang tidak menyukai Kylian Mbappe? Di usianya yang ke-19 tahun dia sudah menjadi juara dunia dengan Prancis. Banyak hal yang begitu impresif sudah terjadi kepada dia, tapi dia itu spesial, kata Pochettino. Arsenal membuka peluang untuk mempermanenkan transfer Martin Odegaard. Manajer Mikel Arteta membuat dua hal yang akan menentukan transfer Odegaard. Arsenal mendatangkan Martin Odegaard dari Real Madrid pada bursa transfer Januari ini. Gelandang berusia 22 tahun itu diboyong ke Emirates Stadium dengan status pinjaman sampai akhir musim. Ini jadi kali keempat Odegaard dipinjamkan Madrid. Pada musim lalu, pesepak bola asal Norwegia itu melewati masa-masa peminjaman di Real Sociedad. Sempat kembali ke Real Madrid pada awal musim 2020-2021, Odegaard jarang mendapatkan waktu bermain. Di Liga Spanyol, dia cuma mendapatkan 3 kali menjadi starter oleh Zidane dari total 7 kali penampilan. Mikel Arteta menyebut potensi transfer permanen Odegaard ke Arsenal akan tergantung pada dua hal. Selain keputusan Real Madrid, The Gunners juga akan mempertimbangkan bagaimana Odegaard beradaptasi di Liga Inggris. Jelas dia punya kualitas dan karakteristik yang kami cari untuk posisinya. Lalu itu akan tergantung pada dua hal. Pertama, sebaik apa dia beradaptasi di sini, dan seberapa besar dampak yang bisa dia beri ke tim kami. Kedua, apa yang Madrid dan si pemain pikirkan soal ini, karena dia milik Real Madrid dan pendapat si pemain juga penting, kata Mikel Arteta. Martin Odegaard berpeluang menjalani debutnya bersama Arsenal dalam waktu dekat. Dia bisa diturunkan saat Arsenal menjamu Manchester United di Emirates Stadium. Mega bintang Barcelona Lionel Messi dilaporkan menjadi penentu transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid. Real Madrid kabarnya mulai kembali serius untuk merekrut Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Sebelumnya Madrid sempat mengejar Mbappe pada 2017 silam. Namun saat itu Los Blancos tengah diperkuat oleh trio maut BBC yang diisi oleh Gareth Bale, Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo. Kondisi tersebut membuat Real Madrid akhirnya batal mendatangkan pemain timnas Prancis ini. Kali ini Madrid memiliki peluang cukup besar untuk mendapatkan Mbappe usai sang striker tak kunjung memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2022. Kylian Mbappe mengaku sedang bimbang terkait masa depannya di Paris Saint-Germain. Saya pernah mendapatkan pertanyaan ini sebelumnya. Kami sedang berdiskusi dengan klub untuk mencapai proyek. Saya sedang memikirkannya, karena jika menandatanganinya itu untuk menginvestasikan diri saya dalam jangka panjang. Marca melaporkan bahwa PSG tidak keberatan untuk menjual Kylian Mbappe, asalkan mereka berhasil memboyong Lionel Messi dari Barcelona pada musim panas tahun ini. Jika terrealisasi, maka Paris Saint-Germain akan mendapatkan Messi dengan status bebas transfer, alias gratis lantaran kontrak sang pemain telah kadaluarsa. Kendati demikian, PSG harus tetap menyiapkan dana besar untuk memenuhi gaji Messi yang selangit. PSG dikabarkan hanya mau melepas Mbappe dengan harga 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Gosip kepergian Sergio Ramos dari Real Madrid di akhir musim nanti nampaknya bakal jadi kenyataan. Pihak Real Madrid dilaporkan sudah pasrah untuk melepas kepergian sang kapten. Pemain timnas Spanyol itu bisa dikatakan menjadi ikon dari Real Madrid saat ini. Ia menjadi bek tengah yang tangguh dan juga kapten Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Namun sejak bursa transfer musim panas kemarin, beragam rumor beredar mengenai sang kapten. Rumor ini dipicu kontrak Ramos yang akan berakhir di musim panas nanti dan Real Madrid belum kunjung berhasil meyakinkan sang bek bertahan. El Chiringuito mengklaim bahwa Real Madrid sudah mengambil keputusan mengenai masa depan Ramos. Mereka mengikhlaskan kepergian sang bek musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid pasrah jika Ramos pergi dari Bernabeu. Sejauh ini proses negosiasi antara pihak Ramos dengan Real Madrid berjalan buntu. Sang bek dilaporkan meminta tawaran dengan kontrak nilai yang besar di Real Madrid. Sementara pihak El Real kesulitan memenuhi hal itu mengingat keuangan mereka tengah sulit akibat pandemi. Jadi mereka tidak sanggup memenuhi permintaan sang bek. Menurut laporan tersebut, agen Ramos saat ini mulai mencari klub baru untuk sang bek. Sejauh ini ada banyak pemain untuk ex-pemain Sevilla itu. Ada PSG, Manchester United dan Bayern Munchen yang dilaporkan meminati jasanya. Sejauh ini proses negosiasi sudah berjalan, namun belum ada klub yang terdepan untuk mendapatkan sang bek. Beberapa gosip di Eropa belakangan ini menyebut bahwa Ramos lebih condong untuk pindah ke Prancis. Ia diberitakan mendapatkan tawaran kontrak yang menggiurkan dari juara Ligue 1 PSG. Ex-defender Arsenal Lauren memuji Martin Odegaard sebagai pemain yang sangat brilian.
Ia berharap The Gunners bisa mempermanenkan servisnya di Emirates Stadium. Arsenal memburu playmaker sejak musim lalu, namun usaha mereka membidik beberapa pemain tidak membuahkan hasil. Mereka sempat dikaitkan dengan Houssem Aouar, demikian juga dengan Dominic Szoboszlai. Namun tak ada yang berhasil direkrut. Pada akhirnya mimpi Arsenal memiliki playmaker terpenuhi pada musim dingin 2021 ini. Mereka berhasil memboyong Martin Odegaard dari Real Madrid meski cuma dengan status pinjaman. Transfer Martin Odegaard ini disambut dengan tangan terbuka oleh Lauren. Ex pemain timnas Kamerun itu mengatakan Odegaard adalah pemain yang hebat. Tentu saja, Odegaard adalah pemain yang fantastis, kata Lauren. Lauren kemudian membahas alasan dibalik kesulitan yang dialami oleh Odegaard untuk bersinar di Madrid. Dikatakannya di klub tersebut pemain 22 tahun itu tidak mendapatkan cukup waktu untuk menunjukkan performa terbaiknya. Saya selalu mengatakan bahwa seorang anak muda membutuhkan 6 atau 7 pertandingan beruntun untuk menunjukkan tentang dirinya. Odegaard tidak bisa melakukannya di Madrid, tetapi ia harus menggantikan Modric yang telah menjadi pemain terbaik dalam beberapa tahun terakhir dan tidak ada kesabaran di Madrid, kata Lauren. Lauren kemudian mengaku optimis di Arsenal Martin Odegaard akan menunjukkan talentanya yang asli, sama seperti saat di Real Sociedad musim lalu.